Tapi inilah pelajaran yang luar biasa itu. Di mana ternyata pernikahan yang dua-duanya orang mulia hanya bertahan 1 tahun. Zaid orang mulia, didikan Rasulullah SAW. Zainab binti Jahsy orang mulia. Tapi bagaimana ceritanya dua orang mulia bertemu di sebuah rumah tangga yang harusnya mulia malah pisah. Itu pertanda bahwa tidak cukup orang soleh bertemu dengan seorang yang solehah, kemudian bertemu dalam satu rumah tangga, ternyata tidak cukup. Artinya harus ada ilmu yang lain agar rumah tangga kelak tidak retak. Maka bagaimana kalau ada yang satu soleh, yang satu rusak? Terbayang oleh itu bagaimana ketimpangan rumah tangga? Maka perlu kebersamaan dalam kesolehan itu. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai al-kafa'ah atau al-kufu', yaitu kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud dalam rumah tangga Islam nomor 1 dan selalu disampaikan para ulama, kesetaraan itu adalah agama. Kalau kita bahas fikih, di fikih para ulama membahas umpamanya kita membahas tentang bolehkah seorang muslim menikahi ahlul kitab. Ketika para ulama fikih membahas itulah kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa para ulama mengatakan seorang muslim laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab. Ambillah yang itu. Secara fikih halal, sah, pernikahan sah, berumah tangga dia halal. Tapi rumah tangga bukan sekedar sah atau halal. Ada kebesaran yang sedang dibangun. Apa artinya sebuah rumah tangga hidup dalam kehidupan yang tidak satu visi? Maka dari itu, ini kesetaraan. Kesetaraan itu awalnya agama, kesolehan. Bahkan sesama muslim dan muslimah saja bisa jadi timpang kesolehannya, bisa jadi timpang ilmunya. Tapi ada pelajaran yang luar biasa mahal dari bab ini. Saya mencoba mencarinya melalui kitab-kitab tafsir para ulama untuk mencari apa sebenarnya penyebab utama perceraian Zaid dan Zainab. Disebutkan bahwa para ulama mengatakan tentang bagaimana seorang Zainab radhiyallahu anha ternyata beliau memiliki lisan itu nampaknya menyebut-nyebut tentang kebesarannya. Karena perlu diketahui memang Zainab, Masya Allah, Zainab punya kecantikan. Zainab nasab Quraisy, apalagi ada nasab sepupuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Zaid dulu hanya mantan budak. Dia bukan Arab, hanya mantan budak dan bukan Arab. Dijual di pasar Hubasyah, pasar penjualan budak di sekitar Mekah. Tidak setara, jauh. Ketika ada ketidaknyamanan dan tidak berhasil untuk disetarakan sepanjang 1 tahun pernikahan mereka, maka yang terjadi adalah ternyata sang istri pun tidak kuasa untuk menahan lisannya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketinggian kehebatan dirinya, nasabnya, kemuliaan Quraisynya, dan seterusnya. Sebagai seorang kawam laki-laki, ada masa kesabarannya ketika kawamahnya dijatuhkan. Ini juga pelajaran buat kita semuanya rumah tangga bahwa laki-laki punya kawamah yang tidak boleh jatuh dan tidak boleh dijatuhkan. Disinilah akhirnya Zaid mau tidak mau harus mengakhiri rumah tangganya dengan seizin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biarkan kita belajar bahwa ternyata kita sebagai sepasang suami istri harus berusaha untuk menyetarakan antar kita. Namanya kita bertemu dan bahkan yang satu sekolah sekalipun bisa tidak setara. Kesolehannya, keilmuannya, visi yang sama. Apalagi kalau sudah punya anak maka harus jelas anak ini harus diarahkan dalam langkah yang sama dan seterusnya. Akan sangat bahaya, dalam keadaan bahaya ketika rumah tangga dalam keadaan tidak satu visi yang sama, tidak setara kesolehan suami istri, ilmu suami istri. Dan pelajaran mahal tentang kesetaraan itu menjadi pelajaran buat umat Muhammad SAW. Bisa jadi wallahu alam adalah bahwa inilah salah satu yang ingin ditekankan tentang mengapa nama Zaid disebut dalam Al-Quran ketika tidak ada nama sahabat lain disebut selain hukum, bicara tentang masalah hukum fikih. Maka belajarlah dari manusia paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika Rasul sebenarnya menikah juga tidak setara dengan Khadijah radhiyallahu anha, karena Muhammad SAW hanya salah satu bawahannya, menikah dengan wanita kaya raya dan dia adalah kita sebut dengan bos besarnya hari ini. Tidak setara. Kalau posisi sebaliknya tidak masalah, karena memang laki-laki posisinya qawwam. Disitulah kita harus belajar, karena ternyata Rasul hadir naik sebagai seorang qawwam, Khadijah menurunkan dirinya di bawah suaminya. Itu yang harus dilakukan sehingga rumah tangga bisa berjalan sesuai dengan porsi dan posisinya. Yang dengan itulah maka kita akan bisa mendapati rumah tangga yang berjalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan damai. Dan mudah-mudahan menjadi pelajaran mahal buat kita, bahwa mari kita mencoba untuk menyetarakan antara suami dan istri dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam amal, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.